Salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya Risa Riani dari SMK Negeri 2 Muara Tewe. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aku pribadi yang unik untuk pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 PASE E. Adapun tujuan pembelajaran dari materi aku pribadi yang unik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerangkan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri fisik dan menjelaskan fungsinya. Yang ketiga, mengungkapkan dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan sikap bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai pribadi yang unik. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus untuk hadir bersama kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memasuki ke pendalaman materi. Yang pertama, pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri orang lain. Setiap manusia itu unik. Unikio atau unus sama dengan satu. Tak ada satupun orang yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita akan mendalami pesan kitab suci tentang keunikan diri manusia. A. Keunikan manusia dalam kitab suci. Yang pertama, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya, yang terdapat dalam kitab Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 26. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya, yang terdapat dalam Mazmur pasal 8 ayat 7. Kemudian yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus
Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Setelah kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita secara istimewa dengan anugerah yang begitu luar biasa, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengembangkan dan mengolah segenap kekuatan dan keterbatasan dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu akan menjadi nyata jika kita merealisasikannya. Kebahagiaan tercapai dalam mempergunakan atau mengaktifkan bakat dan kemampuannya. Kemudian pada pembahasan yang ketiga, bagaimana kita menghayati keunikan diri dalam praktek hidup yang nyata. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan, yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Dalam Injil Matius, pasal 25, ayat 14 sampai dengan 30. Dikisahkan tentang seseorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamkannya ke dalam tanah. Karena itu, maka manusia harus mampu mengembangkan potensinya sebagai seorang individu yang unik. Pengembangan potensi dan mendaya gunakan segala kemampuan kita untuk turut mengembangkan peradaban manusia itu sendiri serta kelestarian ciptaan merupakan wujud dari rasa syukur dan tanggung jawab kita atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama dari semula. Ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lain. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan untuk tetap kuat dalam iman, kasih, dan pengharapan sebagai pribadi yang unik. Mari kita akhiri materi kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan kembali rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan dalam pendalaman materi tentang aku pribadi yang unik ini.
Semoga kami dimampukan untuk menerapkan dalam praktek hidup yang nyata dengan saling mengasihi, menghormati sebagai saudara dalam sukacita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.